Halo semuanya, selamat datang. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan sedikit informasi mengenai berbisnis di bidang peternakan. Salah satunya yaitu mengenai hewan ternak itik lokal. Itik petelur lokal itu memiliki beragam asal-usul. Itik-itik ini sering disebut berbagai wilayah asalnya dan sifat morfologi seperti itik albino, itik Tegal, itik Bali, itik Mojosari, itik Magelang, dan itik Cirebon, dan masih banyak itik-itik lainnya. Di antara banyak jenis itik lokal ini, ada salah satu itik menjadi unggulan pada saat ini, yaitu itik Mojosari. Mau tahu informasi mengenai bisnis itik Mojosari? Yuk tonton terus video ini. Sebelum kita mengulik tentang bisnis, kita kasih tahu dulu nih, kayak apa sih itik Mojosari itu. Jadi, itik Mojosari ini merupakan itik yang memiliki ciri warna bulu coklat bertotal hitam. Kemudian warna paruh dan kakinya juga hitam, dengan berat badan dewasa kira-kira 1,7 kg, dan produksi telur rata-ratanya itu mencapai 250 butir per tahun. Masa produksinya mencapai 11 bulan dalam satu periode atau per tahun, yang memiliki waktu jeda produksinya itu selama 1 bulan. Berat telur itik Mojosari memiliki rata-rata 65 gram dengan warna kerabangnya itu warna putih kehijauan. Biasanya ciri-ciri itik yang memiliki produksi tinggi itu adalah yang memiliki badan panjang, leher kecil panjang, paruh panjang, kaki kecil panjang, dan juga mata yang lebar. Berbicara budidaya itik Mojosari, itu merupakan kegiatan peternakan yang awalnya itu didominasi oleh peternak kecil di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Mojokerto. Kondisi alam yang cocok untuk pertumbuhan itik Mojosari menjadi faktor pendukung berkembangnya budidaya ini. Daerah Mojokerto itu memiliki curah hujan yang cukup tinggi sehingga memungkinkan petani untuk mengelola air secara baik. Keunggulan itik Mojosari dan potensinya memberikan keuntungan bagi peternak lokal, membuat peternak itik Mojosari ini semakin berkembang di Indonesia. Hal ini juga didukung oleh program pemerintah yang mempromosikan budidaya itik Mojosari sebagai upaya diversifikasi pangan nasional. Berbicara mengenai prospek bisnis beternak itik Mojosari, sudah tak bisa diragukan bahwa berbisnis itik Mojosari ini sangat menjanjikan. Kenapa bisa menjanjikan? Karena omzet peternakan ini bisa mencapai omzet ratusan juta. Seperti contoh Bapak Joko Chandra di JTA Farm. Beliau memiliki peternakan dengan omset 90 mencapai 100 juta per bulannya, dengan menjual itik Mojosari dari mulai harga 70.000 per ekor yang sudah siap bertelur. Dan ada juga seperti Bapak Bilhan di Kabupaten Sambas mencapai keuntungan 247 juta per tahunnya. Sangat menggiurkan bukan? Alasan beberapa peternak ingin memulai berbisnis pada bidang peternakan itik Mojosari yaitu diantaranya itik ini dapat mulai bertelur di usia 6 bulan dengan masa produktif 2 tahun. Pembuatan kandang itik Mojosari ini sangat sederhana dan mudah untuk dibuat. Pakan mudah didapat juga seperti kocetrat dan masih banyak bahan alternatif lainnya. Dapat dipelihara dengan sistem intensif atau umbaran serta bisa dibilang bebas. Nah, itik ini memiliki beberapa kelebihan yang sangat berpengaruh pada hasil akhir dari usaha tersebut. Salah satu kelebihannya adalah dalam hal produktivitas telur yang sangat memuaskan. Produktivitas itik Mojosari ini juga memiliki kualitas daging yang sangat baik, sehingga sangat diminati oleh banyak orang dan juga di wilayah pasar. Selain itu, itik jenis ini juga dikenal sebagai itik yang mudah dipelihara dan tidak memerlukan perawatan yang sangat sulit, sehingga itik ini banyak diminati. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi para peternak yang ingin mulai berusaha dari modal kecil ataupun terbatas. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam bisnis itik Mojosari itu ada budidayanya. Yang pertama itu harus memperhatikan pemilihan bibit unggul. Nah, bibit unggul ini ada bibit DOD, di mana harus memilih kualitas yang baik sehingga nanti produktivitasnya juga akan terus bagus. Nggak cuma DOD, ada juga bibit induk atau parent stock yang bisa kita pilih sesuai dengan persyaratan teknis minimal yang telah ditentukan oleh Badan Standarisasi Indonesia.
Yang kedua ada pemilihan lokasi, di mana pemilihan lokasi ini harus memiliki akses air yang cukup, serta jauh dari pemukiman warga, tanah yang subur, serta lingkungan yang sehat dan bersih. Kemudian untuk kandangnya, teman-teman juga harus membersihkan secara rutin dan teratur. Yang ketiga yaitu pemberian pakan, di mana pemberian pakan ini teman-teman bisa menggunakan pakan lokal yang tidak bersaing dengan manusia serta dengan mutu yang baik supaya bisa mengefisiensikan biayanya. Dan untuk pakannya juga teman-teman bisa memberikan pakan yang mengandung tinggi protein serta mengandung vitamin dan mineral yang cukup. Untuk budidaya itik mojosari ini memang memerlukan perhatian dan tindakan yang cukup cermat, namun hasilnya akan cukup menjanjikan. Teman-teman bisa memperoleh keuntungan yang besar dengan hasil bisnis penjualan telur dan daging itik mojosari ini. Meskipun tergolong mudah dalam pemeliharaannya, terdapat beberapa tantangan dalam budidaya itik mojosari. Dengan tantangan utamanya yaitu penyakit yang diderita oleh itik mojosari tersebut. Dengan penyakit yang sering diderita oleh itik mojosari adalah penyakit Peking atau Newcastle. Oleh karena itu teman-teman, pemilihan bibit yang baik sangat perlu dilakukan untuk menghindari kesulitan setelah terjangkit penyakit. Selain pemilihan bibit yang baik teman-teman, ada juga perawatan yang baik untuk menghindari terjangkitnya itik tersebut dari berbagai penyakit. Kendala lain yang sering dihadapi oleh peternak dalam budidaya itik mojosari ada keterbatasan pakan dan kurangnya pemahaman dalam budidaya itik mojosari. Oleh karena itu, sebelum membudidayakan itik mojosari, sebaiknya peternak memperhatikan berbagai hal yang penting seperti keuntungan dan potensi pasar, memahami bibit itik mojosari yang baik, persiapan dan penyiapan kandang, pemberian pakan dan perawatan itik mojosari, penanggulangan hama dan penyakit pada itik mojosari, serta panen dan pasca panen pada itik mojosari. So, gimana menurut kalian? Tertarik bukan untuk memulai bisnis itik mojosari? Suka dengan video ini? Perlu penjelasan lebih banyak tentang itik mojosari? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye! See you in next video!